Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Muazzizah dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan peer teaching materi kelas 10 dengan KD 3.7, yaitu menganalisis dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dengan model pembelajaran Discovery Learning, metode pembelajaran, diskusi dan tanya jawab, serta media pembelajaran picture to picture. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian harus jaga kesehatan ya, karena di luar sedang musim pancaroba. Kita nggak tahu nih musimnya, kadang panas, kadang hujan. Nah, hari ini masuk semua? Masuk, Bu. Ya, alhamdulillah udah lengkap ya. Sekarang kita siap-siap belajar. Benerin dulu tempat duduknya dan rapikan mejanya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan materi mengenai dinamika hidrosfer. Pada materi siklus hidrologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui apa saja komponen-komponen dari siklus hidrologi dan kalian dapat membedakan 3 macam siklus hidrologi. Yang sebelumnya ada yang udah tahu belum nih siklus hidrologi dibagi menjadi berapa? Saya, Bu. Iya, Rifni silakan. Ya, siklus hidrologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Ya, 100 buat Rifni. Sebelum masuk ke pembagian siklus hidrologi, Ibu mau masuk ke komponen-komponen siklus hidrologi. Nah, kalian pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah suruh membaca tentang siklus hidrologi ini, komponennya ada apa aja sih? Nah, Ibu ingin tahu nih apa saja siklus hidrologi yang kalian ketahui. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Yang pertama itu ada evaporasi dan transpirasi, ya, Bu. Iya, betul. Evaporasi dan transpirasi itu apa? Kalau evaporasi itu merupakan istilah lain dari penguapan, di mana penguapannya itu dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, bendungan, bahkan di area persawahan, Bu. Iya, betul. Terus kalau transpirasi itu berasal dari jaringan makhluk hidup, misalnya jaringan yang ada di hewan ataupun tumbuhan. Iya, betul sekali. Jadi evaporasi dan transpirasi adalah proses penguapan. Kata kuncinya adalah penguapan. Penguapan air menjadi uap air. Yang selanjutnya ada apa? Sublimasi, Bu. Iya, betul. Sublimasi itu apa ya? Sublimasi itu sebuah proses perubahan dari es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi sublimasi itu proses menguapnya es yang ada di kutub seperti gletser-gletser itu kemudian langsung menjadi uap airnya tanpa melalui proses cair. Jadi dari padat dia menyublim menjadi uap air. Yang selanjutnya ada apa? Kondensasi, Bu. Iya, betul. Silakan kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran
kecil melalui proses kondensasi. Iya betul. Jadi proses kondensasi adalah proses bersatunya titik-titik uap air menjadi es kemudian menjadi awan. Yang selanjutnya ada apa lagi? Adveksi, Bu. Iya betul. Apa itu adveksi? Adveksi merupakan perpindahan awal dari satu titik ke titik lainnya, namun masih ada dalam satu horizontal. Nah, proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Iya betul. Adveksi jadi awannya itu kena angin, wush gitu. Jadi berpindah dari lautan menuju ke daratan atau pegunungan atau dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada apa? Presipitasi, Bu. Iya. Presipitasi atau hujan. Nah, apa itu presipitasi atau hujan? Merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi, Bu. Nah, ya, jadi presipitasi itu setelah awannya mencapai titik jenuh kan banyak nih airnya udah, terus awannya semakin berat, jadi awan itu berubah menjadi hujan melalui proses presipitasi tadi. Yang selanjutnya ada apa? Selanjutnya infiltrasi, Bu. Ya. Infiltrasi itu apa? Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Oh iya. Infiltrasi itu jadi airnya yang tadi sudah turun dari hujan, kemudian turun menjadi air kembali, kemudian masuk melalui pori-pori tanah dan menyerap sebelum kembali ke lautan. Yang selanjutnya ada apa? Runoff, Bu. Ya betul. Runoff itu apa? Runoff itu limpasan yang artinya pergerakan air hujan melalui saluran-saluran dari permukaan yang tinggi menuju permukaan yang lebih rendah. Ya betul. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang 3 macam siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek terjadi di atas lautan. Jadi air yang dari lautan itu menguap, kemudian terkena panas sinar matahari, kemudian menguap, kemudian membentuk titik-titik awan dan mengalami kondensasi. Nah, belum sempat mengalami adveksi, dia sudah turun kembali menjadi hujan di atas lautan. Jadi siklusnya sangat pendek dan berlangsung di atas lautan. Kalau siklus hidrologi sedang, dia sudah mengalami kondensasi atau penyatuan titik-titik uap air itu menjadi awan, lalu titik-titik uap air tadi mengalami adveksi atau perpindahan, jadi dari lautan menuju ke daratan dan turun sebagai hujan di daratan. Kemudian kalau siklus hidrologi panjang, ini sangat kompleks karena dia titik-titik uap air tadi mencapai titik beku atau sehingga titik-titik uap air tadi menjadi salju dan turun hujan sebagai gletser yang kemudian terakumulasi di daratan, dan setelah itu baru gletser tersebut mencair, kemudian infiltrasi dan kembali ke lautan. Nah, Ibu ada media pembelajaran nih buat kalian. Media pembelajaran berupa picture-to-picture. Kalian akan diminta untuk mengurutkan gambar sehingga menjadi satu kesatuan proses siklus hidrologi panjang yang utuh. Ibu beri waktu 2 menit untuk saling berdiskusi dan memaparkan hasil diskusinya. Ya, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dan menyatakan pendapatnya. Ya, silakan ada yang mau mencoba menjawab. Silakan ada yang mau mencoba menjawab. Saya, Bu. Iya, silakan Rani. Jadi berdasarkan gambar di situ, urutan gambarnya itu gambar 5, terus gambar 3, gambar 1,
gambar 8, gambar 2, gambar 7, gambar 6, dan gambar 4, Bu. Ya betul, urutannya seperti itu ya. Ada yang mau bisa dijelaskan sedikit mungkin? Yang pertama itu gambar 5 itu air laut mengalami proses evaporasi dan tumbuhan juga mengalami transpirasi, jadi air berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari, Bu. Terus gambar kedua itu uap air yang terbentuk kemudian berubah menjadi awan. Kemudian gambar 1 itu awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Kemudian gambar 8 awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk, lalu awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Kemudian gambar 2 itu saljunya terakumulasi menjadi gletser. Selanjutnya gambar 7 itu gletsernya akan mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Kemudian gambar 6 air yang mengalir dari lelehan gletser menyerap ke dalam tanah atau terjadi proses infiltrasi. Dan terakhir itu tadi gambar 4, Bu. Air berasal dari gletser mengalir di sungai untuk menuju laut kembali. Ya betul sekali. Beri aplaus dulu untuk Rani. Gambar-gambar ini merupakan visualisasi dari komponen psikohidrologi yang telah Ibu sebutkan tadi. Ada gambar yang pertama itu urutannya, gambar kelima ada evaporasi, kemudian ada gambar ketiga yaitu uap titik-titik air akan menjadi uap air. Yang selanjutnya ada gambar 1 yaitu awannya terbawa oleh angin berpindah ke tempat yang satu menuju ke tempat yang lain melalui proses adveksi. Yang selanjutnya ada gambar 8 yaitu awan menjadi partikel-partikel salju yang turun menjadi gletser dan berkumpul menjadi partikel es. Nah, selanjutnya ada gambar 8 yaitu awan awan mengalami proses kondensasi sehingga mengalami perubahan menjadi titik-titik uap air kembali. Namun pada siklus hidrologi panjang ini awan akan membentuk kristal-kristal es yang kemudian ada di gambar kedua. Kristal-kristal es ini akan turun sebagai presipitasi, berpresipitasi sebagai kristal es yang kemudian turun terakumulasi menjadi gletser. Nah, selanjutnya gletser ini mencair akan di gambar 7 gletser ini akan mencair dan air akan masuk ke dalam pori-pori tanah seperti di gambar 6 atau infiltrasi yang tadi atau infiltrasi. Yang selanjutnya ada gambar 4 yaitu air kembali lagi ke laut. Nah, demikian proses siklus hidrologi panjang yang telah Ibu visualisasikan melalui media pembelajaran. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, dari penjelasan hari ini ada yang dapat menyimpulkan gak nih kira-kira apa aja yang telah kalian pelajari? Saya, Bu. Iya, silakan Sabila. Ya, nama saya Sabila. Jadi gini, Bu, kan yang tadi berdasarkan penyampaian Ibu itu siklus hidrologi itu ada 8. Yang pertama evaporasi, terus ada transpirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, sama infiltrasi, Bu. Nah, terus siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3, ada pendek, menengah, sama panjang. Kalau pendek itu cuma sampai di laut, kalau misalnya menengah itu dia sampai daratan, cuma belum jauh banget gitu, Bu. Iya. Terus kalau misalnya yang panjang itu dia itu turun sebagai gletser gitu atau es gitu, Bu. Terus Ibu juga tadi udah menyampaikan atau memvisualisasikan menggunakan media pembelajaran seperti yang ada di PPT itu, Bu. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Sabila atas kesimpulannya pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kelasnya Ibu tutup. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Sekian materi pelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Nah, nanti tugasnya kalian membuat
sampaikan kurang lebih apa sih? Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.